Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Kali ini aku bakal bahas sama kalian tentang Islam di India. Peradaban Islam telah menyinari ujung-ujung dunia. Cahayanya menyebar di setiap jengkal wilayah yang pernah dimasukinya. Di antara kisah yang menarik tentang keagungan Islam dan betapa besar peradabannya adalah Islam di India, negeri di mana syiar Islam tegak kokoh dalam kurun waktu yang lama. Masyarakat hidup dalam keimanan dan keamanan, serta keadilan dan kebaikan. Pertama-tama, kita harus mengetahui geografi India dulu, karena India dalam sejarah Islam berbeda dengan India yang kita kenal hari ini. Dalam istilah sejarah Islam, India adalah suatu wilayah yang saat ini meliputi beberapa negara, yaitu India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maldives. Inilah wilayah India yang maksud wilayah yang sebelah selatannya berbatasan dengan pegunungan Himalaya, sebelah barat berbatasan dengan pegunungan Hindu Kush dan Sulaiman yang terletak di wilayah Afghanistan dan Iran. Di sepanjang perbatasan utara, wilayah India berbatasan dengan semenanjung Laut Arab dan Teluk Bengal. Sebelum datangnya Islam ke India, kemerosotan akhlak, nilai-nilai kemasyarakatan, dan keyakinan sangat jelas terlihat. Kemunduran pilar kemasyarakatan ini tampak sedari abad ke-6 Masehi, ditandai dengan banyaknya sesembahan dan Tuhan, tersebarnya perzinahan, ketimpangan sosial, dan meratanya ketidakadilan. Di masa-masa itu, begitu banyak agama dan kepercayaan di India. Yang terbesar adalah Hindu, kemudian Buddha. Di sana juga terdapat orang-orang Nasrani dan Yahudi. Sulit untuk menentukan kapan pertama kalinya terjadinya kontak antara masyarakat India dengan orang-orang Arab Islam. Hanya saja dapat diketahui bahwa kontak budaya mereka dimulai dengan adanya perniagaan kapal-kapal Arab singgah di banyak pelabuhan India, bahkan sampai ke Teluk Bengal dan negeri-negeri Melayu termasuk Indonesia, sehingga bisa kita temukan perkampungan Arab di wilayah-wilayah tersebut. Wilayah-wilayah India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maldives merupakan komunitas terbesar agama Hindu dan Buddha. Ada beberapa berita yang menyebutkan bahwa kontak dunia Islam dengan wilayah India telah terjadi sejak zaman Nabi. Nabi pernah mengirim surat kepada Raja India, yaitu Raja Manipar. Beliau menawarkan Islam kepadanya. Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa Raja Kadunglur mengunjungi Nabi di Madinah. Kemudian di masa Khulafaur Rasyidin, utusan-utusan Islam telah mencapai Bombay, dan di masa Muawiyah, raja pertama dalam Islam ini pernah mengirim pasukan ke wilayah Sindh. Seiring waktu, kontak dengan wilayah India kian menemui puncaknya. Pada masa Abdul Malik bin Marwan, Muhammad bin Qasim datang ke India. Ia membarengi orang-orang India yang menyandera kaum muslimah. Mulailah wilayah-wilayah India dibebaskan. Islam pun diterima masyarakat dan tersebar di sana. Di masa berikutnya, Umar bin Abdul Aziz menyurati beberapa raja India. Di antara mereka ada yang menerima Islam. Kemudian disempurnakan oleh Hisham bin Abdul Malik yang berhasil menstabilkan wilayah India. Di awal kekuasaan Daulah Abbasiyah, terjadi kerusuhan di negeri Hindustan ini. Kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid mengangkat sejumlah gubernur bergantian memimpin wilayah Sindh hingga wilayah India pun tunduk kepada kekhalifahan di Baghdad. Ketika kekhalifahan mulai melemah, orang-orang India tunduk kepada semua orang-orang Samani. Salah satu kepercayaan yang meyakini bahwa air dan api adalah benda suci. Hingga datang Mahmud Ghaznawi, Islam pun kembali berjaya. Sampai-sampai raja wilayah Kashmir pun memeluk agama Islam melalui perantaranya. Setelah era dinasti Ghaznawi, India dikuasai oleh orang-orang dinasti Seljuk, kemudian Turkman, setelah itu orang-orang Guri. Lalu berganti lagi dikuasai orang-orang Mamalik. Dinasti Mamluk berhasil menjaga India dari serangan Mongol. Setelah itu India dikuasai oleh dinasti Khilji yang merupakan orang-orang Turk. Beberapa lama dikuasai pihak luar, akhirnya orang-orang India kembali memerintah di daerah mereka. Nah, pada saat inilah wilayah India terpecah menjadi 6 negara. Namun dinasti Lodi berhasil menyatukannya kembali. Ketika kekuasaan dinasti Lodi melemah, muncullah dinasti Mughal, yang kemudian menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di abad pertengahan. Namun sayangnya kerajaan ini pula yang menjadi penguasa muslim terakhir di wilayah India yang luas ini.
Raja Mughal yang terkuat adalah Raja Jalaluddin. Kekuasaannya meliputi seluruh wilayah India kecuali wilayah ujung selatan. Wilayah selatan ini dikuasai oleh Raja-Raja Bijapur dan Kalinga yang juga telah menerima Islam. Pada saat itu muncul seorang Indian yang bernama Vijayangkir. Ia berobsesi menyatukan seluruh agama yang ada di India menjadi satu aliran kepercayaan. Dari sini kita ketahui, isu pluralisme agama adalah sebuah pemikiran lama yang booming kembali di abad modern ini. Di pesisir barat India, orang-orang Portugal mulai menunjukkan ambisinya melawan menyimpan obsesi, dan Prancis turut bergerak. Inggris pun merangkul mereka. Terbentuklah sebuah perserikatan dagang Inggris di India. Muncullah toko-toko kecil, kemudian dijaga oleh orang-orang Inggris. Dari sini terbentuklah militer yang kemudian mulailah terjadi ketegangan antara pribumi dengan penjajah Kristen Eropa. Muncullah gerakan jihad di tanah Hindustan. Inggris pun mulai memainkan tipu muslihat dengan berusaha memecah belah kelompok-kelompok jihad. Mereka mengadakan konspirasi pemecah belah dengan menyuruhkan agar India lepas dan bebas dari pengaruh asing. Orang asing di sini maksudnya adalah pendatang Islam yang sudah mendarah daging dengan penduduk setempat. Sama halnya dengan seruan saat ini, kampanye pemisahan budaya Arab dan budaya lokal begitu deras dihembuskan. Padahal dari beberapa contoh yang disebutkan tentang budaya Arab dan Islam itu sendiri. Untuk membela kepentingan Islam, kaum muslimin mendirikan Hizb Rabitah Al-Islamiyah. Dibuatlah sebuah media cetak agar suara umat Islam kian cepat menyebar. Pada Perang Dunia Pertama, umat Islam dijanjikan kemerdekaannya, namun janji tersebut tidak ditepati. Terjadilah gejolak Hizb Rabitah Al-Islamiyah menuntut agar umat Islam dimerdekakan dan membentuk negara Pakistan. Akhirnya, Parlemen Inggris mengizinkan umat Islam mendirikan negara Republik Islam Pakistan. Dan pada tanggal 15 Agustus 1947, Inggris menyerahkan kekuasaan secara terpisah kepada India dan Pakistan. Deklarasi kemerdekaan tersebut mengakibatkan perpindahan penduduk besar-besaran, sekitar 6 juta pemeluk Hindu dan Sikh keluar dari Pakistan menuju India, dan kurang lebih 8 juta umat Islam berimigrasi dari India menuju Pakistan. Dan sejak saat itu, terbagi-bagilah wilayah India seperti yang kita lihat sekarang. India, Pakistan yang kemudian juga terpecah dan muncullah Bangladesh. Umat Islam kurang lebih berkuasa selama 5 abad di wilayah ini. Suka dan duka, kemajuan dan kemunduran, damai dan perang silih berganti menurut sejarah perjalanan wilayah ini. Itu dia guys tentang sejarah Islam di India. Gimana menurut kalian? Kalau ada yang mau ditambahkan, silahkan komen di kolom komentar. Oke, cukup sampai di sini videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys in the next video. Bye bye.